Memang suasana malam hari ini sangat menyenangkan, walaupun saya sudah sering ke sini, tapi mengadakan acara di tempat ini baru pertama kali. Di tempat yang terbuka, tempat yang indah, pemandangannya bagus, tanpa hujan lagi, tanpa gempa lagi. Ya, ini satu hal yang baik. Walaupun di sebelah kota sana ya ada gempa, ada kerusakan, tapi paling tidak kita di sini bisa berkumpul bersama dengan tenang. Saudara-saudara, Patik Dana sebetulnya kalau tadi kita mengikuti acara puja bakti pada sore hari, tadi sudah saya sampaikan sepintas, awal mulanya dulu adalah bahwa ada seorang raja yang memang ketika telah melakukan kebaikan, dia melupakan keluarganya yang terlahir di alam-alam yang kurang bagus. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya apabila seseorang meninggal dunia, dia tidak langsung hilang. Nggak ada apa-apa. Kalau orang mengatakan, loh, kan memang nggak ada yang lain. Betul, memang tidak ada lagi. Ini tinggal jenazah, betul. Tetapi, kadang-kadang Anda yang mengatakan tidak ada kelahiran kembali, suruh tidur bersama jenazah saja takut. Walaupun suami istri kalau pergi selalu bersama-sama, saling menyayangi, saling mencintai, tapi begitu pasangan hidupnya mati, suruh ajak temen tidur aja takutnya luar biasa. Padahal itu sama-sama cinta. Kenapa? Karena takut nanti siapa tahu mayatnya begitu dia ditemani tidur langsung melek, senyum-senyum, mengelus-ngelus. Wah, takut. Itu kalau kita berbicara tentang mayat yang hidup. Tapi juga ada kalau kita baru saja ditinggal orang yang kita kenal, kadang-kadang ada makhluk yang datang ke rumah kita. Misalnya, kita bisa mendengar batuknya dia. Padahal orang ini sudah meninggal. Tapi bisa terdengar batuknya, dehemnya, sampai kita kaget-kaget. Bahkan ada sebagian orang yang merasa namanya dipanggil, nama kecilnya dipanggil oleh orang yang sudah meninggal itu. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal tidak langsung bisa, lahir sebagai manusia, atau langsung lahir di surga, atau langsung lahir di alam neraka. Tapi juga bisa dia lahir di sekitar kita. Bahkan kondisi ini didukung oleh beberapa film. Kalau Anda suka nonton film-film sinetron Indonesia, paling suka cerita demit. Dan demitnya akhir-akhir ini makin jelek. Padahal dulu demitnya ayu. Si Manis Jembatan Ancol. Itu demit ayu. Sekarang ini demitnya yang borok, yang mukanya rusak, yang apa, yang kadang-kadang di dalam kenyataan hidupnya tidak seperti itu. Ya, jadi belum tentu kita melihat makhluk yang seperti itu. Tapi di dalam sinetron bisa muncul. Kenapa? Karena memang di dalam masyarakat kita ada semacam pengertian yang sama di dalam Dharma bahwa orang yang meninggal itu tidak langsung bus hilang. Tapi dia ada di sekitar kita juga. Nah, kemudian raja tadi pada saat melakukan kebajikan berdana kepada Sang Buddha, dia melupakan keluarga-keluarganya yang sudah lahir di alam menderita tadi. Sehingga akhirnya mereka datang menangis dan lain sebagainya. Oleh karena itu kemudian Sang Buddha mengajarkan yang tadi sudah dibaca pada waktu meditasi, Tirobuddha Sutta. Bagaimana kita melakukan kebajikan, seperti sekarang ini, keluarga Bapak Jikyang Jing ini telah melakukan kebajikan. Kebajikan apa? Memberikan kondisi kita berkumpul bersama. Ini juga kebajikan. Nah, kemudian kita limpahkan jasanya kepada almarhum. Kebaikan ini sama dengan Anda kalau menyulut sebatang lilin. Tadi kan kalau Anda punya sebatang lilin hidup, lalu Anda
punya lilin yang banyak. Lalu Anda pasang lilin yang banyak itu yang masih mati. Lilin yang kita miliki tidak berkurang. Cahayanya tidak berkurang. Tapi karena lilin yang satu ini digunakan untuk menghidupkan lilin yang lain, maka di dalam ruangan itu cahaya lilinnya bertambah. Tapi cahaya kita sendiri tidak berkurang. Sama dengan keluarga almarhum ini. Dan almarhum Bapak Cikiancing dan juga para almarhum yang kita limpahi jasanya di sana. Mengkondisikan kita berkumpul bersama. Ini sebetulnya mengkondisikan pemasangan lilin pemahaman di dalam batin Anda masing-masing. Dan ini membuat pencerahan bagi semua. Dan ini juga memberikan kesempatan karma baik bagi keluarga almarhum. Kehadiran Anda ini mengkondisikan karma baik keluarga almarhum lebih banyak, sehingga apabila dilimpahkan, jasa kebajikan ini membuat almarhum apabila terlahir di sekitar kita memperoleh kebahagiaan. Nah, kalau almarhum memperoleh kebahagiaan, maka dia di kelahiran yang sekarang, dia punya kesempatan menanam karma baik dengan pikiran. Semakin sering melakukan pelimpahan jasa seperti ini, atau dalam istilah yang teknis tadi disebut patik dana, semakin sering pula almarhum atau leluhur kita itu menanam karma baik lewat pikiran. Kalau semakin banyak karma baik yang dilakukan, maka almarhum atau leluhur kita bisa terkondisi tidak lahir lagi di alam yang di sekitar kita, dia lahir di alam yang lebih bagus. Apakah di alam surga atau malah terlahir di alam manusia. Nah, ini sebetulnya dasar pelimpahan jasa, yaitu berbuat baik atas nama yang meninggal. Perbuatan baik sendiri tidak diberikan, walaupun namanya pelimpahan jasa tidak diberikan, dilimpahkan kepada yang meninggal, tidak. Tapi sistemnya seperti lilin yang menghidupkan lilin yang lain. Sehingga kalau banyak kita melakukan pelimpahan jasa, maka kebaikan itu juga kita bisa bagikan kepada lebih banyak makhluk. Apalagi hari ini kita juga melimpahkan jasa kepada 1.000 orang lebih yang juga meninggal di kota tetangga kita, yaitu di Jogja. Asal tempat saya lahir. Yang sejak saya lahir tidak pernah ada gempa. Ya, baru hari ini gempa segede itu juga memprihatinkan sekali. Nah, itu kita juga bisa limpahkan jasa kepada mereka. Loh, kalau tidak kenal bagaimana? Tidak masalah. Kalau beda agama bagaimana? Juga tidak masalah. Karena pelimpahan jasa tidak tergantung pada kenal dan tidak kenal agama yang sama juga tidak. Sama dengan Anda memasang lilin tadi. Apakah kalau memasang lilin kemudian tidak kenal lilinnya nggak mau hidup? Apakah kalau agamanya berbeda lalu lilinnya nggak mau hidup? Kan sama-sama hidup. Karena kita berbicara tentang kebaikan. Dan perbuatan baik itu tidak tergantung pada agama apapun juga. Tidak tergantung kenal dan tidak kenal apapun juga. Oleh karena itu, pelimpahan jasa seperti saat ini, kita bisa lakukan kepada almarhum Bapak Cikiancing, tapi juga kepada para korban bencana alam dan sebagainya itu juga bisa. Nah, apa sekarang tanda ringannya? Kalau pelimpahan jasa itu diketahui atau diterima oleh almarhum atau leluhur. Kadang-kadang kan, wah sulit ini lihat almarhum bagaimana ya, datang apa tidak. Kok yang datang dua makhluk ini. Dan dua makhluk tak tampak. Wah, ini bagaimana? Mana ini almarhum? Nah, bagi orang yang sulit melihat makhluk lain, itu sebetulnya bisa dengan mimpi. Ada banyak kasus, orang setelah melakukan pelimpahan jasa seperti malam hari ini, malamnya mimpi. Kemarin ada cerita seorang pemuda di Blitar, yang dia secara rutin sejak ayahnya meninggal, dia selalu melakukan pelimpahan jasa. Tapi pelimpahan jasa tidak dalam bentuk upacara begini, dia pelimpahan jasanya pokoknya berbuat baik atas nama bapaknya. Nah, dia suka dengan melepas lele. Nah, seminggu sekali dia melepas lele. Jumlahnya genap. Lepas. Jadi lele yang di pasar, yang mestinya mau dipotong,
kemudian kita beli hidup-hidup, sama anak itu dibeli hidup-hidup, kemudian dilepas. Istilahnya di-function. Sering begitu. Tidak lama, bapaknya itu datang dalam mimpi. Dia mengatakan, "Nak, aku sudah kenyang loh, Nak." Mungkin dia banyak makan lele mungkin. Pecel lele. Tapi itu mimpi yang dia dikatakan gitu, "Aduh nak, aku kenyang nak, sudah kenyang." Tapi anaknya karena dia punya tekad, saya akan melepas makhluk ini terus-menerus selama 1 tahun. Dia lepas terus. Dan bapaknya ngimpi lagi. Bapaknya memberi mimpi lagi. Wah, kenyang sungguhan loh nak. Sungguhan. Pangsen terus. Sampai akhirnya ya mungkin kebanyakan atau kolesterol tinggi atau bagaimana. Akhirnya sudah tidak ngimpi lagi. Tapi dari cerita itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita dengan melepas makhluk atas nama almarhum itu pun juga bisa diterima. Jadi kalau Anda yang merasa, aduh saya sulit ya ngadakan acara segini gede, mengajak Pak Ponijan datang kemari, ya sampai menimbulkan gempa karena pertama kali datang. Kan luar biasa sekali nih. Nah, mungkin Anda merasa, waduh, nanti kalau Pak Ponijan diundang kedua kali, apalagi yang terjadi ini? Wah, nah mungkin Anda merasa, wah sulit ya. Nah, kalau gitu apa? Function bisa. Ini bisa secara rutin dilakukan. Ya, kemudian kita bisa berbagi apa ke panti asuhan, ke yayasan sosial, atau Anda misalnya sekarang mendengar, waduh, ini ada bencana alam ya di Jogja. Wah, kalau gitu sekarang aku mau berbuat baik. Kirim misalnya melalui koran apa, Kedaulatan Rakyat, atau kita mau datang sendiri ke pos penampungan di sana, daerah Bantul misalnya, Kulon Progo misalnya. Wah, saya mau membantu di sana atas nama almarhum. Bisa. Dan itu juga bisa diterima seperti yang tadi. Bahkan ada satu kasus yang lucu sekali, ini agak lama sudah. Kasus ini berbicara tentang materi. Pada satu ketika, ada seorang ibu dari Samanera yang meninggal dunia. Nah, karena Samanera atau calon biku, dia tahu bahwa yang paling bagus adalah pelimpahan jasa. Lalu dia mengundang seorang biku. Apa yang dilakukan? Setelah para biku membaca parita, Samanera ini, keluarga Samanera ini atau calon biku ini berdana kepada si biku. Dananya pada waktu itu adalah uang 10.000 dalam bentuk 5.000-an 2 lembar. Dah, selesai, beres. Malam harinya, ibunya datang dalam bentuk mimpi. Dan dia membawa 2 lembar 5.000-an. Yang mengatakan, nak, aku sudah punya uang loh nak. Aku sudah punya uang. Si Samanera itu ngimpi. Saya katakan, kenapa ini sesuatu yang luar biasa? Karena yang dia berikan 2 lembar 5.000-an. Dan yang dia mimpi juga 2 lembar 5.000-an. Bukan jadi selembar uang Giamloong misalnya, ya 10 M itu uang Giamloong, ya, atau jadi 100.000 atau apa, dia tidak begitu. Tapi persis jumlahnya sama. Nah, ini menunjukkan bahwa pelimpahan jasa itu bukan hanya sekedar upacara ngawur-ngawur, omong kosong daripada pengangguran. Bukan. Ternyata memang ada tanda-tandanya, yaitu mimpi. Oleh karena itu nanti keluarga itu kan banyak sekali tadi. Mungkin salah satu mimpi. Mungkin Pak Po yang mimpi. Juga bisa. Jadi nanti, wah datang, wah leluhur datang mengelus-elus Pak Ponijan atau apa. Bisa juga. Karena mengatakan, aduh terima kasih ya Mr. Po, wah gara-gara kamu nih semua jadi lancar sukses. Nah, itu juga bisa. Itu semua adalah salah satu cara untuk mengukur. Ada nanti orang-orang tertentu yang bisa melihat makhluk halus. Anda pernah melihat makhluk halus? Ada di sini yang pernah melihat makhluk halus? Demit maksudnya? Pernah ya?
Bapak melihat, bentuknya apa, Pak? Ya, Bapak yang menunjuk jari itu. Oh, Ibu tadi itu. Sorry, Bu. Kelihatan makhluk di belakangnya soalnya, Bu. Maaf. Ibu toh. Oh, Anda kalau duduk di sini dengan kilauan 2000-an, itu semua ini muka Anda cantik jelita, semua ganteng-ganteng semua. Karena enggak begitu kelihatan. Nah, Ibu maaf ya, Ibu pernah melihat makhluk halus? Iya, sering. Wah, luar biasa. Bentuknya apakah sama seperti manusia atau seperti di televisi yang angker-angker itu? Split screen. Oh, hologram. Ya, betul. Itu salah satu. Jadi tidak jelas mukanya ya. Ya, ya, betul. Nah, itu salah satu bahwa ada yang bisa melihat, tetapi hanya satu tuh, sekian banyak. Ada yang lain, Bapak Ibu yang bisa melihat? Ada? Nah, hanya satu toh. Nah, tetapi apa yang Ibu lihat itu memang ada betulnya. Kadang-kadang para Bapak Ibu melihat makhluk halus tapi nggak sadar. Contohnya begini, Ibu atau Bapak baru jalan masuk rumah. Kemudian di ruang tamu, kelihatan anaknya membaca koran. Tapi karena Bapak atau Ibu ini sedang sibuk, masuk dulu ah. Sampai di kamar, kemudian berpikir, aku mau ngomong nih sama anakku. Lalu keluar, kok di ruang tamu kok nggak ada? Padahal tadi kan baca koran. Lalu kita tanya, tadi si A itu sudah pulang sekolah belum? Lu belum loh. Dia masih sekolah, pulangnya nanti siang. Loh, siapa yang baca koran tadi? Nah, itu sebetulnya adalah makhluk halus. Di toko kadang-kadang juga begitu. Kelihatan ada orang yang jaga atau macam apa, tapi ternyata enggak ada. Pernah ngalami seperti itu? Yang sederhana yang seperti saya ceritakan belakangan ini, kalau yang seperti tadi, bayangan, screen, hologram. Hologram itu maksudnya adalah orang ini kalau berdiri atau duduk seperti ini, Anda melihat makhluk duduk begini, tapi kelihatan badannya bungkul, bundar, 3 dimensi, sehingga tadi kan ibu itu bisa mengatakan tahu jenis kelamin laki ataupun perempuan, tapi belakangnya ini, kursi ini juga tembus pandang. Begitu Ibu? Betul enggak Ibu? Ya, betul loh? Ya, jadi tembus pandang. Jadi kursi ini kalau Anda melihat saya tembus pandang enggak kursinya? Tembus. Jok guyonan ta? Ya serius ah. Tembus enggak? Tembus enggak? Jangan nakut-nakuti saya lah. Ya, kenapa? Jangan nakut. Ini sebetulnya malah untuk penonton. Penonton kan mau jalan-jalan. Agak bermasalah. Ya, tembus ya. Saya malah takut loh. Jangan meden-medeni ta. Nah, biasanya kalau Anda melihat orang yang sesungguhnya, ini tidak tembus. Tapi kalau makhluk halus, ya Anda tadi lihat tembus, wah itu berarti bukan saya. Itu kelihatan. Juga kursinya ini seperti barang kosong begini loh. Tapi ada duduk di depannya juga bungkul. Yang tadi Ibu itu menjelaskan sebagai screen. Ya, saya menyebutnya dengan hologram. Ya, karena dia seperti 3 dimensi tapi kelihatan belakangnya. Itu penampakan yang agak luar biasa. Tapi kalau penampakan yang sangat umum adalah melihat orang duduk, atau kalau naik mobil kadang juga begitu, lihat orang nyebrang, seakan-akan nabrak, loh ternyata nggak ada. Kemudian kita pikir-pikir, I know what you did last summer. Itu kan film kan begitu, nabrak, moro-moro kok raono. Oh, lalu dapat surat, kan begitu. Ya,
Tapi memang bisa terjadi seperti itu. Malah ada yang satu hal yang seru lagi, satu orang umat yang dia berada di Balikpapan, dia dari Samarinda menuju Balikpapan naik mobil. Naik mobil, kemudian yang di depan adalah kakaknya, nyetir. Yang di belakang adiknya. Jadi mobilnya itu Espas. Jadi depan satu, belakang adiknya karena dia mau tidur. Tidak lama, adik yang di tengah ini mengatakan, "Oh, dibesarin tipnya. Tipnya dibesarin. Kurang besar. Besarkan. Besar lagi. Lagunya itu house music itu loh. Wah, jedang, jedung, jedang, jedung. Sampai bingung kakaknya. Kamu nih, apa tuli apa kupingmu? Apa punya masalah di kupingmu? Enggak itu kok. Di belakang ada yang ikut. Jadi deretan pertama kan sopir. Satu kakaknya. Yang kedua adiknya baring-baring. Waktu adiknya baring-baring, dia lihat deretan yang di belakang. Pas kan 3 deret tuh. Di belakang itu ada perempuan duduk. Padahal tadi enggak ada. Perempuan duduk tenang begini, cuman dia kaosnya pakai jaket kuning. Mungkin dia ikut partai tertentu. Kemudian, tapi nggak ada logo partainya. Kemudian rambutnya ini panjang. Miring begini, rambutnya panjang. Nutupi mukanya. Nah, adiknya ngomong, "Kok ada yang ikut, kok." Dan anehnya, begitu dilihat dari kaca spion, bisa kelihatan. Ada beberapa makhluk tertentu di kaca nggak kelihatan. Tapi ini dari kaca spion kelihatan. Wah, kakaknya ini takut. Langsung semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Tapi makhluknya tenang-tenang aja. Mungkin dia sudah bahagia. Tenang. Dia diam, begitu rambutnya panjang nih terus. Nggak tahu apakah dibuka begini, ternyata mukanya nggak ada, saya nggak tahu. Kemudian terus dia semoga semua makhluk bahagia sambil mencet gasnya, nginjak gasnya semaksimal yang dia bisa kerjakan. Kencang sekali, padahal itu jarak Samarinda Balikpapan itu tikungannya cukup panjang. Ya banyak sekali. Ini Mr. Po sudah pernah nih naik darat, kendaraan darat yang tikungannya panjang sekali. Terus begitu dia injek gasnya semaksimal mungkin sambil sabi sata bawantu sukata, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, nggak hilang-hilang. Tapi sampai di kira-kira kilo 16, jadi sebelum Balikpapan 16 kilo, ada satu tempat seperti warung begitu, tahu-tahu hilang. Dan mobil terasa lebih ringan. Tadinya ada muatan agak berat begitu. Mobil langsungnya ringan. Ternyata makhluk halus bisa numpang juga. Maka Anda nanti kalau pulang, lihat di belakang ya, siapa tahu ada penumpang gelap mau ikut ke rumah Anda. Jadi nanti Anda noleh sana, oh enggak ada. Nanti noleh lagi, oh enggak ada. Ya. Nah, itu kisah yang memang sungguh-sungguh terjadi. Bahwa di lingkungan kita, kita bisa melihat. Nah, karena itu kalau kita menghadapi itu, apa yang kita lakukan? Apakah seperti pemburu hantu? Kita tangkap di, wah, apa itu? Oh, nanti dulu itu dipiting. Dalam bahasa Jawa dipiting, dalam bahasa Indonesia apa Pak Ponijan ya? Dirangkul, digulat. Wah, kemudian dimasukkan botol atau kendi atau macam apa. Bagaimana sekarang sikap kita menghadapi makhluk itu? Tidak perlu dimusuhi. Makhluk itu butuh perhatian. Makhluk itu butuh kasih sayang. Makhluk itu cukup Anda mengatakan, sebetulnya seperti yang tadi diucapkan anak yang dari Samarinda menuju ke Balikpapan tadi, cukup mengucap, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dan memang makhluknya tidak mengganggu, dia hanya numpang. Ada yang dulu pada satu ketika dulu di Blitar agak lama dulu, dia numpang sepeda, itu juga ada. Jadi dari wihara dia pulang,
mau pergi ke desanya itu yang arah Candi Penataran. Kalau Anda pernah tahu Wihara Samagi Jaya, itu yang dari wihara kalau lurus ke sebelah utara, itu nanti kan Candi Penataran. Dia dari wihara ringan-ringan, naik sepeda. Itu jalannya agak sedikit naik. Lama-lama makin berat, makin berat, makin berat. Dan ada sedikit bau kusut. Seperti ada bau bunga yang ikut. Ini umat wihara, makin berat dia mancal, 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 mancal. Lalu dia merasa ada angin bersilir-silir begitu. Rambut itu loh bisa sampai muka sini. Loh, siapa tuh ini? Oh tadi saya sendirian. Ini moro-moro ada rambut ini. Wih, ada orang yang di belakang situ bonceng cewek. Boncengnya bonceng cewek gitu, miring separuh begitu. Wah, ya dia ya sabe sata, semoga semua makhluk bahagia. Tapi dia mancal terus, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Sampai di sekitar penataran situ ada satu sedikit daerah kosong, seperti persawahan begitu, terus ringan. Ternyata ini makhluk juga numpang. Dikiranya ojekan mungkin. Cuma nggak bayar. Dan itu bermacam-macam cerita kisah-kisah seperti itu. Ini untuk menunjukkan eksistensi mereka. Saya hanya di sini menekankan bahwa sikap kita bukan memusuhi. Tapi sikap kita adalah bagaimana kita sekarang justru mengembangkan cinta kasih. Mengucapkan semoga engkau bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Karena mereka yang ikut kita, atau mereka yang menampakkan diri pada kita, kadang-kadang itu keluarga kita sendiri. Kadang-kadang itu leluhur kita sendiri yang ingin dibantu oleh kita. Ya, karena itu kalau Anda ketemu terus, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Tapi kalau nggak bisa hilang, itu juga ada resep lain. Di Bali Rejo juga pernah itu. Orang bermeditasi, ya, bermeditasi. Kemudian tahu-tahu waktu meditasi sendirian, lantainya diketuk. Ada yang ngetuk lantai. Padahal ini kosong. Balirejo ruangnya tertutup begitu kosong. Apa yang dilakukan? Orang ini menyebut semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Tapi bunyinya tetap. Saking takutnya dia ngomong, jangan mengganggu. Nanti tak lapor ke Bante Utamo. Langsung sediem, aman meditasinya. Nah, itu juga ada satu resep begitu ya. Terima kasih, terima kasih.